Dibesarin ya. Wa yud'imuna at'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya, kami memberi makanan ala hubbihi, ya. Makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang asira, tawanan. Innama nud'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kamu mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami enggak pingin balasan dan berterima kasih dari kalian. Jadi ini selalu ayat ini disebut ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah itu selalu ditakwilkan, diterjemahkan oleh Ibnu Abbas dengan mengharapkan ridho Allah. Ridho Allah itulah untuk sampai ke wajahnya, ke makom jat memang harus begitu. Jadi yang cuman Ustaz kita kan pengen masuk surga, enggak apa-apa. Karena dijanji dalam Quran kan dijanjikan Allah surga. Cuma surga itu ada surga di alam malakut, jannatul ma'wa, ada di alam malakut, jannatul naim, ada di alam jabarut, jannatul firdaus. Itu pun udah bagus masuk surga itu. Ya. Tapi kalau orang yang mau lebih tinggi lagi, surganya itu bersama Allah gitu. Nah, itulah namanya surga lahud. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau nggak salah udah kita bahas ya. Orang-orang sufi nanti dia di saf awal. Kenapa? Karena memang sufi yang sebenarnya itu mereka beribadah mengharapkan wajah Allah itu. Innamal a'malu binniyat tadi. Dia pingin bersama Allah terus, sehingga dia masuk surga pun malas. Lebih nikmat rasanya bersama Allah daripada bersama makhluk. Maka kata ulama kan, salah satu nikmat yang paling besar itu memandang wajah Allah. Ketika kita memandang wajahnya di akhirat, kalau di sini kan nurjatnya aja masih. Ketika kita memandang wajahnya yang aslinya dia tunjukkan, bagaimana caranya bila kif, nggak tahu kita bagaimana caranya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, kita terfana. Kata ulama, terpana tertidur selama 1000 tahun, saking nikmatnya. Nggak ada kenikmatan yang lebih hebat, dahsyat daripada memandang wajahnya. Nah, orang-orang yang pingin surga tadi beramal, mereka bisa memandang wajah Allah. Kalau dalam kitab Ibnu Qayyim, Fi Biladil Afrah itu, perjalanan ruh menuju Biladil Afrah ke dalam surga itu, yang sudah diterjemahkan surga dan penghuninya itu, di situ disebut setiap hari Jumat baru boleh, nggak bisa tiap hari. Hari Jumat nanti baru dibolehkan mereka memandang wajah Allah. Nah, orang-orang yang beramal karena wajah Allah ini, dia tiap detik bersama Allah, tiap detik memandang Allah. Itulah makom surganya, Pak. Jadi surganya itu surga di alam lahud bersama Allah. Kalau di alam manusia sering saya umpamakan gini, ini mohon maaf nih, walaupun tidak sama, cuman untuk mudah-mudahkan paham. Sebab Allah ini susah kita pahami kalau tidak kita bahasakan dengan bahasa bumi, bahasa manusia, kan begitu? Quran itu firman Allah itu bukan huruf-huruf itu, tapi kalau nggak dibentuk, dikonversi ke dalam huruf, firman Allah itu nggak bisa dipahami manusia. Alam nyata, maka dikonversi dia ke alam nyata gitu kan. Kalau firman jar nggak ada suaranya. Nah, itu maksud saya. Jadi perumpamaan di alam dunia ini seperti perumpamaan ajudan presiden dengan menteri, pejabat-pejabat lainnya. Nah, ajudan presiden itu setiap hari bersama presiden, setiap saat, benar? Ketika ajudan ngomong, Pak Menteri dipanggil Pak Presiden, takut nggak menteri? Langsung datang nggak? Langsung datang kan? Kalau menteri bisa nggak tiap waktu ketemu presiden? Nggak bisa. Yang bisa tiap waktu siapa? Cuman ajudan. Jadi surganya ajudan bersama presiden. Surganya menteri di surga di jabatannya itu gitu. Paham Pak ya? Kira-kira gitu. Tapi ajudan itu paling ditakuti. Siapa aja dipanggilnya datang. Mau menteri BUMN, menteri ini langsung panggil. Panggil bapak, panggil bapak, panggil bapak. Langsung datang aja tuh. Ya kan? Datang dia ke kantor. Menteri pun takut ya kan? Kira-kira gitulah Pak.
Ya, perumpamaannya. Jadi surga menteri, ya jabatan menterinya. Surga gubernur, ya jabatan gubernurnya. Kira-kira begitulah ya. Tapi dia nggak bisa tiap waktu ketemu presiden. Karena dia di jabatan itu dia. Karena memang niat beramalnya dulu minta surga. Minta jabatan itu ya udah dikasih sama Allah. Innamal a'malu binniyat. Maka Maulana Syekh Ad-Dahlawi dalam kitab tafsirnya, kitab Padoi Ulul Amalnya disebutkan tingkat-tingkat ikhlas. Ada orang beramal untuk apa? Untuk kebaikan dunia. Itu tadi, beramal, sholat duha untuk apa? Ya supaya lapang rezeki. Boleh nggak? Boleh, tapi tingkat ikhlasnya rendah, paling rendah. Kenapa beramal akhirat untuk dunia? Aku rajinlah sholawat, supaya apa? Supaya lunas hutang. Kan ada orang gitu Pak, minta ijazah amal. Sampai sekarang ada orang gitu, Ustaz kasihlah ijazah, banyak kali utang gawat ini katanya kan. Ijazah amal, coba beramal. Boleh nggak? Boleh, tapi sangat rendah Pak tingkatnya. Ya, untuk kebaikan dunia. Naik lagi, dia beramal untuk kebaikan akhirat. Minta surga. Naik lagi, beramal liwajhillah. Dia nggak pingin apa-apa. Yang dia pinginkan hanya Allah ridhonya. Nah, itulah makom sufi yang sebenarnya, Pak. Ya, bisa pahami ya? Bapak udah belajar ini, jangan lagi mau dengar-dengar orang sufi itu sesat apa segala macam. Enggak ada itu tuh, nggak ngerti tuh, nggak belajar sama ahlinya dia. Dia belajarnya entah dari mana, nggak ngerti kita kan. Ya, kalau mau belajar sufi ya dari ahlinya lah, Syekh Abdul Qadir Jilani. Jangan belajar dengan yang nggak ahli kan. Baik, ada lagi?